Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, dan nikmat yang mulia, yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada kita semua, dan semoga kita semua meninggalkan dunia ini membawa iman dan Islam. Amin ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh manusia kalau ditanya pasti jawabannya semuanya sama. Bila seluruh manusia ditanya apakah engkau ingin bahagia, maka semuanya menjawab, iya, saya ingin bahagia. Apakah kamu ingin sukses? Betul, saya ingin sukses. Baik itu orang yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan, apakah orang kota atau orang yang di pinggir hutan, semuanya ingin bahagia, ingin sukses. Tetapi bila ditanya bagaimana caranya supaya hidup sukses, mesti jawabannya berbeda-beda. Bila ditanya kamu pengen bahagia, kamu pengen sukses, menurut kamu caranya bagaimana? Sebagian orang mungkin menjawab, apabila pertanian saya ini subur makmur, hijau ruyuk-ruyuk, buahnya sangat banyak, tebal dan besar-besar, baru saya akan sukses, baru bahagia. Sebagian orang juga kalau ditanya apakah kamu ingin sukses, ingin bahagia, sebagian yang menjawab, ya saya ingin bahagia, sukses. Bagaimana caranya menurut kamu supaya sukses dan bahagia? Sebagian orang menjawab, saya akan sukses dan bahagia kalau saya terpilih menjadi gubernur. Kalau saya terpilih menjadi presiden, baru sukses, baru bahagia.
Sebagian lagi akan menjawab, saya akan sukses kalau perdagangan saya ini berlipat-lipat ganda untungnya. Toko saya penuh, gudangnya penuh, pembelinya banyak. Nah, ini saya akan sukses. Jadi hadirin Allah SWT, semua ingin sukses dan bahagia, tetapi tidak semua orang sama dalam meraih kesuksesan, dalam meraih kebahagiaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah umumkan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sukses, dia akan bahagia, dia akan jaya dengan kejayaan, suksesan, kebahagiaan yang besar. Nah, dengan kejayaan yang besar ini menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulnya dan menurut orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah kunci kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka Nabi kita yang mulia, yang agung, Nabi Muhammad SAW, beliau telah mempraktekkan kunci kesuksesan ini dan beliau telah sukses. Juga beliau mengajak para sahabat-sahabat untuk mempraktekkan kunci kesuksesan ini, maka sahabat-sahabat juga sukses. Tabi'in juga mempraktekkan kunci kesuksesan ini, tabi'in juga sukses. Para wali-walinya Allah mempraktekkan kunci kesuksesan seperti ini juga sukses. Jutaan manusia, ratusan juta, bahkan triliunan manusia sudah mempraktekkan kunci kesuksesan, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, maka dia sukses di dunia, sukses di akhirat. Siapapun dia, orang desa, orang kota, orang rakyat biasa, bahkan budak sekalipun, dia mengamalkan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia sukses. Sebagaimana bila seorang budak, tapi begitu mengenal Islam, masuk dalam agama Islam, maka bila radhiyallahu anhu telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka bila sukses di dunia, sukses di akhirat. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau jadi gubernur di Jambi. Itu seorang budak ini. Jadi hari makan Allah SWT, sebaliknya kehidupan manusia yang susah, yang gagal, yang menderita, baik batinnya, lahirnya, itu bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak punya kedudukan, pangkat, tetapi susahnya manusia, menderitanya manusia, kegagalannya manusia, karena manusia itu tidak menjalankan perintah Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sudah dipraktekkan oleh jutaan bahkan triliunan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini.
tahu berapa triliun manusia dari Nabi Adam sampai sekarang. Bahkan diceritakan oleh Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak mengikuti, mengamalkan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang tidak mengikuti nabinya ini gagal total. Gagal total. Walaupun dia jadi raja, walaupun dia kaya raya, dia telah gagal hidupnya, dunia dan di akhirat. Siapa itu? Qarun laknatullah alaih, Namrud laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih. Kekuasaannya besar, luas, kepala tentaranya banyak, tetapi karena Qarun, Fir'aun, Namrud tidak mengikuti perintah Allah, membangkang perintah Allah dan tidak ikut nabinya, maka dia telah gagal hidupnya, menderita hidupnya, sengsara hidupnya di dunia ini dan di akhirat. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an supaya menjadi pelajaran bahwa itulah sebenar-benarnya orang gagal, itulah sebenar-benarnya orang yang menderita. Dan orang-orang yang sukses juga diabadikan oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul. Dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa alaihissalam belum lahir sudah dimusuhi, sudah siap yang akan musuhi Nabi Musa. Begitu lahir cepat, itu Fir'aun dan para tentaranya mengepung mencari yang namanya bayinya Nabi Musa. Masih bayi, belum punya kekuatan apa-apa, jalan aja tidak bisa, sudah dimusuhi. Musuh ini raja, tentaranya banyak, tetapi karena Fir'aun laknatullah alaih tidak mau tunduk kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala gagalkan. Ngepung bayi gak iso, gak usah perang sama kerajaannya, ini baru bayi aja megang gak bisa, padahal bayi itu tidak ada pasukannya, tidak punya pasukan, tidak punya mata-mata, tidak punya kerajaan, jalan aja tidak bisa, bisanya mancal-mancal bayi. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, justru Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Bahkan Nabi Musa ini dibesarkan di kerajaannya Fir'aun, musuhnya sendiri. La ilaha illallah, inilah kuasa Allah. Kita mesti mengambil pelajaran apa yang dalam kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau memang kita ini takwa, pasti mendapat petunjuk dari Al-Quran itu, sehingga hidup kita ini teratur, sehingga hidup kita ini terarah, tidak semeraut, tidak ruwet, karena sudah dapat petunjuk. Kalau tidak dapat petunjuk, wah ini masalah. Kaya masalah, miskin apa lagi? Pangkat masalah, tidak punya pangkat juga masalah.
jadi rakyat masalah. Hidup di desa masalah, hidup di kota masalah. Orang ini kalau sudah apes ini, masya Allah. Tapi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, masalah itu malah menjadikan manfaat, malah menjadikan jalan terbaik. Semua para nabi, para rasul punya masalah. Tidak ada satupun nabi yang tidak punya masalah. Masalahnya banyak, tetapi sukses. Masalah menjadi kebaikan, masalah menjadi barokah, masalah yang barokah. Karena apa? Didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didasari dengan keyakinan, sehingga mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Para wali-wali, wali Songo Jawa ini dulu baru datang itu masalah roh. Jangan dilihat sudah akhir-akhir, apalagi sekarang sudah wafat ini, masya Allah, makomnya saja keramat yang hadir di situ duanya. Kok enak? Jangan dilihat enaknya, baru melintis dulu itu. Nah, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami, itu luar biasa. Saya pernah membaca dan diberikan cerita sama seorang di Bali saja, di Karangasem. Di sana ada desa namanya Saren Jawa. Saren Jawa. Di Karangasem kok ada desa namanya Saren Jawa di Bali. Ternyata kisahnya itu dulu ada dai-dai dari Demak, Jawa Tengah, dikirim 2 rombongan. Satu rombongannya itu, satu jamaah itu 20 orang. Jadi semuanya 40 orang. Hanya waktu dulu itu 40 orang gak banyak. Sekarang punya jamaah mengumpulkan orang 10 ya susah. Nah, dulu itu 20 orang satu jamaah dipimpin oleh Kiai Jalil. Yang satu lagi satu jamaah 20 orang dipimpin oleh Kiai Abdul Fatah. Yang 10 orang gerak di Karangasem. Zaman masih kerajaan ini, gerak di Karangasem. Di Karangasem itu diteror sama orang-orang Bali itu, diusir, mau dibunuh semua, mau dibanting, tidur di hutan. Belum ada masjid, orang Islam yang belum ada. Yang musroh, gimana Pak yang musroh? Yang musroh banyak, yaitu nyamuk, tikus, gitu. Ya. Tapi malaikat menyertai jamaah itu. Di situ setiap hari diteror sama orang kalian, dipanah, dikepung, ditangkap, susah. Dakwah itu tidak ada yang gratis tanpa masalah, itu tidak ada. Ya, kalau dakwah kok enak terus ya, ini perlu waspada, karena setan itu selalu mengajak kepada enak-enak aja, nggak mau susah-susah, maunya itu yang enak, mati masuk surga. Itu cita-cita semua orang. Ya. Muda poya-poya, tua bahagia, mati masuk surga. Gimana? Semua mau bisa. Ya. Ada contohnya? Ini.
Tua bahagia, kenapa kok bahagia? Tinggalnya bersama anak-anak muda, dilayani di masjid, jadi ahli masjid. Insya Allah kalau mati masuk surga. Masya Allah. Hadirin Allah SWT, akhirnya jamaah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan satu masalah di kampung itu, yaitu ada banteng sapi besar itu ngamuk di desa itu. Rumah-rumah pada serutuki sama banteng, ngamuk, tanaman itu pada hancur semua, ngamuk dan keruan sapinya. Nah orang baru itu pada nggak berani bunuh sapi itu, orang Hindu itu berani. Akhirnya minta tolong sama Kiai Jalil, pimpinan rombongannya. Akhirnya sama Kiai Jalil itu ditangkap sapi itu, dipegang sungguhnya, dipeluntir, disembelih. Nah, akhirnya hikmat jur besar, Masya Allah, belet sapi gratis dimakan, masak, bakar sate. Akhirnya kepala sukunya orang Bali itu sopan karena masalah selesai, ditangkapnya sapi yang ngamuk tadi itu oleh Kiai Jalil. Akhirnya Kiai Jalil itu kasih tanah di sana, singkatnya kasih tanah, suruh di situ dijaga. Siapa yang ganggu akan berhadapan dengan kepala suku. Akhirnya aman di situ, Pak. Akhirnya 20 orang itu tinggal di situ. Akhirnya Nabi ngomongkan ini masuk Islam. Akhirnya tambah, akhirnya sama mana itu dari sekampung. La ilaha illallah. Masalah tapi menjadi kenikmatan, menjadi keberuntungan. Akhirnya di sana sampai sekarang ini desanya, mungkin kalau Jowo ini besok lek ono jadi zaman tak jenenge desa Saren Jawa. Pesarenannya orang Jawa, ya jadi Saren Jawa. Begitu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang mengamalkan perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Siapa saja, dan itu sudah dipraktekkan. Dan kita sudah mendengar, melihat juta-juta manusia yang mempraktekkan dan semuanya sukses. Masa masih ragu? Gimana? Insya Allah? Jangan insya Allah ragu. Insya Allah mantap. Nah, insya Allah. La ilaha illallah. Hari makan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini saya panjang-panjang, ya. Intinya bagaimana kita ini mengambil pelajaran baik dalam Al-Quran atau kisah-kisah yang para wali-wali Allah, atau yang sudah kita lihat bagaimana hebatnya, bagaimana suksesnya orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu. Dikatakan oleh para ulama, dakwah ini intisari dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Intisarinya, karena sebelum ada perintah sholat, sebelum perintah zakat, puasa, haji, ini dulu Rasulullah SAW yang dikerjakan pertama kali adalah dakwah, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa di dunia, yang kuasa di akhirat.
bahwa Allah yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah melihat bagaimana barokahnya orang yang memperjuangkan agama, dan bagaimana perubahan-perubahan yang dirasakan bagi orang-orang yang mengerjakan dakwah, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah. Karena ini intisari, karena dakwah ini intisari, maka kalau diambil intisarinya, maka semuanya akan jatuh. Kalau diambil intisarinya, semua akan kena. Sholat kena, puasa kena, zakat kena, ilmu kena, semuanya jadi kena. Dan kita sudah melihat bagaimana saudara-saudara kita yang dulunya tidak mengenal agama, bahkan mungkin preman, bisa menjadi orang beriman. Yang dulunya tidak kenal masjid, akhirnya jadi ahli masjid. Bukan hanya itu, bahkan keturunan anak-anaknya menjadi ahli, menjadi hafiz Al-Quran. Ini hampir kebanyakan. Dan ini sudah kita rasakan bagaimana barokahnya dakwah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya kita masuk Islam, mengamalkan agama Islam secara kafah, secara sempurna. Maka intisarinya kita pegang, intisarinya kita amalkan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan secara kafah, akan bisa mengamalkan agama ini secara kafah. Ya sholatnya, ya zikirnya, ya Al-Qur'annya, akhirnya semuanya kena. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita lagi dan lagi, namanya kita suatu pekerjaan itu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk gitu, mesti melalui tahapan-tahapan. Makanya para masyayikh memberikan tahapan-tahapan untuk mencapai kesuksesan, yaitu keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari 3 hari, 40 hari, 4 bulan, yang ulama-ulama 1 tahun, mungkin 4 bulan lagi, ditambah lagi. Sekarang hadirin Allah SWT tidak perlu ngejos-ngejos, ya. Tidak, kalem-kalem aja. Yang mungkin sudah waktunya negeri jauh, maka segera mendaftarkan diri untuk negeri jauh. Kalau saya kejar-kejar, yang sudah waktunya, yang belum jangan, yang sudah ke belakang sama Pak Suti, insyaallah dicatat Pak Suti. Negeri jauh, Mekah Madinah boleh, yang sudah waktunya. Tidak usah ngejos-ngejos, pelan-pelan saja. Ya. Negeri jauh yang sudah waktunya. Kemudian tahapan berikutnya yang lebih ringan lagi, 4 bulan IPB, pergi ke India, Bangladesh, sana melihat orang-orang yang sudah berkorban, yang hampir mirip dengan para sahabat,
hampir ya, mengorbankan harta dirinya dan diberi barokahnya. Ada yang punya anak 9 habis Quran semua, rumahnya dari tanah liat, tidak punya apa-apa. Di dalamnya tidak ada kolkal, tidak ada AC, tidak ada mobil, tidak ada, tapi bisa ke seluruh dunia. Paspornya itu sudah ganti 10-20 kali, ada yang 10 kali paspornya. Kalau dilihat di dalamnya itu sudah 20 negara, 30 negara yang dikunjungi, tidak punya apa-apa. Anaknya habis Quran semua. Kita lihat di mana, di Bangladesh, di India, itu sudah ada. Nah, monggo yang sudah waktunya IPB, nggak usah ngajar biasa aja. Yang sudah waktunya 4 bulan, 4 bulan. Yang sudah waktunya, yang belum jangan, yang belum, nggak usah. Yang sudah waktunya saja 4 bulan, monggo. Atau 40 hari. Ini tahapan yang ringan, yang sudah ringan 40 hari. Mungkin yang sudah istiqomah 3 hari ya, 10 hari masturo, sekarang waktunya 40 hari. Monggo insyaallah daftar di belakang. Insyaallah setelah Idul Adha nanti kira-kira 5 hari kita akan berangkatkan satu jamaah 40 hari dari masjid kita ini. Insyaallah. Sekarang tidak usah ngejos-ngejos ya, 3 hari saja. Nah, 3 hari. Gimana kalau besok kita bentuk satu jamaah dari masjid ini dikirim ke masjid yang lain 3 hari. Belajar bagaimana rasanya memperjuangkan agama. Ini belum berjuang beneran, baru belajar latihan, korban diri, mikir agama. Koyok orang wali-wali. Jadi kata orang tua itu, kue walaupun eto-eto, terok no sing api, ojo terok no sing elek. Mulai terok sing api, engko iso dadi api tenan, alhamdulillah. Tapi lek kue terok wong gendeng, ya, mulai gendeng jiwa. Terok sing api, nah. Lek terok wali, engko dadi wali tenan. Apa ya ora untung? Lek dadi wali tenan enggak untung. Ini terok para wali, mikirnya agama, mikirnya umat. Korban diri, harta secukupnya dibawa keluar di jalan Allah. Gimana? 3 hari atau berapa hari saja? Saya ini cuma hadir markas saja kok. 1 hari, monggo, masya Allah, diterima oleh Allah. 1 hari nih Pak, masya Allah. Dulu sahabat terlambat setengah hari, surganya itu terlambat 500 tahun masuk surga. Itu baru terlambat setengah hari. Nah kalau 1 hari, masya Allah. Jadi 1 hari itu waktu yang luar biasa di jalan Allah. Sepagi sepetang keluar jalan Allah lebih baik dari mendapatkan dunia seisinya. Kalau 1 hari, 1 malam, masya Allah. Maka hari makan Allah SWT kita siapkan juga makomi kita. Nah, usaha agama di tempat tinggal kita, di rumah kita usahakan hidup taklim. Di masjid kita masing-masing, di daerah kita hidupkan taklim. Karena taklimnya akan menghilangkan 70 majelis lalai dari sekitar rumah kita. Maka perlu adakan taklim istiqomah, masya Allah. Gimana? Insya Allah. Nah, terus kemudian ngajak di lingkungan kita sendiri. Karena saya nggak siap kalau keluar itu gimana gitu. Tapi kalau saya di rumah ya siap. Nah, di rumah ini nggak usah modal, nggak usah meninggalkan kerjaan, nggak usah meninggalkan rumah. Nah,
ajak-ajak keluarganya, ajak-ajak saudaranya, ajak-ajak tetangganya memakmurkan masjid. Gimana? Insya Allah. Nah, ini juga latihan. Jadi walinya Allah. Yang kerjaannya walinya Allah itu ya ngajak umat itu, boleh uang dikongkon bareng-bareng amalnya agama, makmurkan masjid, itu pekerjaan wali. Pekerjaan petani, boleh uang diajak tandur. Boleh uangnya sesuai uang 10. Kongkotnya apa Pak? Kon tandur. Jadi ya boleh uang juga. Lo ngibatas tiang ini. Apa tuh bendino ini ya sumpah kan sudah gue. Pulau ini patus tiang. Pokoknya pokok tandur boten ken-ken makmuraken masjid. Nopo sae nopo boten nek yo sae. Nek sae ki monggo. Nggih pun nek ngoten masyaallah. Asal yang ditunggal. Tapi perjuangan itu Pak, nggih boten mulus kadang nggih. Saya boten saya badung. Wis awakmu dhewe aku ra butuh. Ini wong wis apik kabeh. Sing penting lah orang rasane tombol ayo wis masjid barang ya apa. Nah, niku ujian mboten usah. Nggih, mboten usah. Gelo mboten usah pegel. Ya alhamdulillah. Niki jamune dawan. Ben sehat. Memang jamu kene jamu lagi mungkin ya. Saya kene ngriyo ngoten. Jamu mesti pahit tapi sehat. Monggo wonten ujian-ujian itu jamu yang dakwah nambah paham, nambah iman. Insyaallah mugi-mugi perjuangan kita walaupun masih tahap belajar mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dados manfaat dunia akhirat, dados hidayah, tur yang hidayah kagem kita keluarga kita dan umat seluruh alam. Amin Allahumma amin. Dan itu majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.